Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang metamorfosis akar, batang, daun, dan determinasi tumbuhan. Berikut nama anggota kelompok seperti Titania Diva Vanessa, Rahmanda Vika Yunita, Muhammad Nur Kafa Akbar, Nanda Nur Amelia Sapitri, Zafira Putri Auli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi dari morfologi. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphus yang berarti wujud atau bentuk dan logos yang berarti ilmu. Morfologi merupakan pengatur dan penghubung dari unit-unit bermakna kecil. Morfologi disebut juga ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Verhaer berpendapat bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata. Definisi dari morfologi. Pengertian tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu akan menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Bahan makanan yang dihasilkan tidak hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga manusia dan hewan. Bukan makanan saja yang dihasilkannya, tetapi tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen atau O2 dan mengubah karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh manusia dan hewan menjadi oksigen atau O2. Pengertian tumbuhan. Definisi akar. Akar merupakan bagian bawah sumbu tumbuhan dan umumnya tumbuh dalam tanah. Arah tumbuh ke pusat dari menjauh cahaya. Berbeda dengan batang, akar tidak berbuku, tidak berruas, dan tidak mempunyai daun atau bagian-bagian lainnya. Akar tumbuh terus pada ujungnya, bentuk seringkali meruncing hingga mudah menembus tanah, dan warnanya keputihan atau kekuningan. Akar dengan sistem percabangannya berfungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap air dan zat-zat hara yang terlalu di dalam air. Definisi batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan penting sehingga sering dikatakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Batang sebagian besar tumbuhan terletak di atas tanah, namun ada pula batang yang terdapat di dalam tanah. Bahkan ada tumbuhan yang tampak tidak berbatang, atau Planta Aesaulis, walaupun sesungguhnya berbatang, hanya sangat pendek sekali, sehingga seolah-olah tidak berbatang. Definisi daun. Secara morfologi atau anatomi, daun merupakan organ tubuh yang paling bervariasi. Daun merupakan alat tubuh yang paling penting bagi tubuh tumbuhan, karena banyak proses metabolisme yang terjadi di dalam daun, misalnya proses fotosintesis, menghasilkan bahan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Bagian-bagian lain pada tubuh tumbuhan, metamorfosis akar, batang, dan daun, terbagi atas kuncup atau gema, rimpang, rizoma, umbi, tuber, umbi batang, bulbus, alat pembelit atau sulur atau cirrus, duri atau spina, alat-alat tambahan atau organa, aksesoria, piala atau ascidium, dan gelembung atau utrisulus. Kuncup atau gema. Pengertian. Dari kuncup merupakan
Bagian tumbuhan yang sesungguhnya adalah calon tunas, jadi terdiri atas calon batang beserta daun-daunnya. Tidak semua kuncup dapat berkembang menjadi bagian tumbuhan, ada di antaranya tetap menjadi kuncup, yang demikian dinamakan kuncup laten atau kuncup tidur. Menurut tempatnya, kuncup dibedakan menjadi 3. Kuncup ujung atau gema terminalis, kuncup ketiak atau gema axialaris atau gema lateralis, kuncup liar, gema adventitious. Berdasarkan metamorfosis menjadi alat lain dibedakan daun. Berdasarkan metamorfosis menjadi alat lain dibedakan menjadi 3. Yang pertama kuncup daun atau gema florifera. Yang kedua ada kuncup bunga atau gema florifera atau alabastrum. Yang ketiga ada kuncup campuran atau gema mixta. Berdasarkan adanya atau tidaknya pelindung bagi kuncup dibedakan menjadi 2. Kuncup telanjang atau gema nudus. Yang kedua ada kuncup tertutup atau glasus. Berikut adalah contoh dari tanaman-tanamannya. Next. Rimpang atau rizoma, umbi, tuber, dan umbi lapis, bulbus. Rimpang sungguhnya adalah berbatang serta daunnya yang terdapat di dalam tanah bercabang-cabang dan tumbuh mendatar dan dapat tumbuh menjadi satu tumbuhan baru, seperti gambar yang dicontohkan dalam sebelah kanan. Berruas-ruas, berbuku-buku, sedangkan akar tidak bersifat demikian. Berdaun tetapi masih menjelma menjadi sisik-sisik, mempunyai kuncup-kuncup, tumbuhannya tidak ke pusat bumi atau air, malahan kadang ke atas. Next. Umbi. Bangun bulat, seperti kerucut atau tidak beraturan dan merupakan tempat penimbunan makanan, dapat berupa penjelmaan batang dan penjelmaan akar. Berikut adalah umbi batang atau tuber caulogenum. Ada juga umbi akar, tuber rhizogenum, dan ada juga umbi telur. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan hasil penjelmaan makan umbi. Sebenarnya berlapis-lapis, yaitu terdiri dari daun-daun, tempat cadangan dan berdaging dan merupakan tempat cadangan makanan. Bagian subang umbi, atau lapis, kram. Kuncup-kuncup. Ada juga kuncup-kuncup gemai dibedakan menjadi 2. Yang pertama kuncup pokok atau akar serabut. Berdasarkan sifat sisiknya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang berlapis atau bulbus squamosus, yang bersisik bulbus squamosus. Alat pembelit atau sulur. Cirsus. Alat-alat pembelit adalah bagian tumbuhan yang biasanya menyerupai spiral dan berguna untuk membelit benda-benda yang disentuhnya, yaitu untuk berpegangan pada waktu tumbuhan ini berusaha mendapatkan penunjang untuk naik ke atas, terdapat pada tumbuhan yang memanjat saja.
Menurut asalnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, cabang pembelit atau sulur dahan atau sulur cabang. Yang kedua, daun pembelit atau sulur, dan yang ketiga, akar pembelit. Berikut adalah contoh tanamannya. Jahe. Tanaman jahe atau Zigiber officinale Ross merupakan salah satu temuan yang penting. Tanaman ini mempunyai banyak kegunaan, antara lain sebagai ramu-ramuan dan rempah-rempah. Bahan minyak atsiri bahkan akhir-akhir ini menjadi fitofarmaka menurut Januati 1999. Jahe merupakan tumbuhan herbal menahun yang tumbuh liar di ladang-ladang berkadar tanah lembab dan memperoleh banyak sinar matahari. Batangnya yang tegak berakar serabut dan berumbi dengan rimpang mendatar, menurut Lukitau 2007. Klasifikasi tanaman jahe. Yang pertama, Kingdom Plantae. Yang kedua, Diviso Spermatophyta. Yang ketiga, subdivisi Angiospermae. Yang keempat, kelas atau Monocotyledone. Yang kelima, ordo Singiberas. Yang keenam, famili Singiberaceae. Yang ketujuh, genus Sigiber. Yang kedelapan, spesies Sigiber officinale Ross. Next. Morfologi tanaman jahe. Morfologi akar. Akar merupakan bagian terpenting dari tanaman jahe. Pada bagian ini tumbuh tunas-tunas baru yang kelak akan menjadi tanaman. Akar tunggal rimpang itu ketanam kuat di dalam tanah dan makin membesar dengan pertambahan usia serta membentuk rizoma baru. Menurut Rukmana 2000. Morfologi batang. Jahe tumbuh merumpun berupa tanaman ternak tahunan berbatang semua. Tanaman tumbuh tegak setinggi 30-75 cm. Seluruh batang semuanya terbentuk dari seludang daun yang memanjang, tertutup, dan melingkar. Bagian luar batang agak licin, agak mengkilap, dan berwarna hijau tua. Menurut Lukito 2007. Daun. Helaian daunnya bertangkai pendek sepanjang 0,75-1 cm. Bentuk helaian daun lanset dengan ujung lancip, panjang daun 15-23 cm, dan lebar 0,8-2,5 cm. Tangkainya berbulu atau gundul. Ketika daun mengering atau mati, pangkal tangkainya rimpang tetap hidup dalam tanah. Rimpang tersebut kelak akan bertumbuh menjadi tanaman baru setelah terkena hujan. Menurut Santoso, tahun 1994. Bunga jahe. Bunga jahe berupa yang tersembul di permukaan tanah, berbentuk tongkat atau bulat telur yang sempit. Aroma bunga sangat tajam, panjang mulai bunga 3,5-5 cm dan lebar 1,5-1,75 cm. Ganggang bunga hampir tidak berbulu, panjang 25 cm, sisik di ganggang sebanyak 5-7 buah. Berbentuk lenset, letaknya berdekatan atau rapat, hampir tidak berbulu, dan panjangnya 3-5 cm. Daun pelindung bunga berbentuk bulat, terulur baik, berpudar pada ujungnya, tidak berbulu, berwarna hijau cerah, panjang 2,5 cm dan lebar 1-1,75 cm. Mahkota bunga berbentuk tabung sepanjang 2-2,5 cm. Helaian mahkota bunga agak sempit, berbentuk tajam, berwarna kuning kehijauan dengan panjang 1,5-2 mm dan lebar 3-3,5 mm. Sementara bibit bunga berwarna ungu, gelap berbintik-bintik putih, kekuningan,
panjang 12 sampai 15 mm. Kepala sari berwarna ungu, panjang 9 mm, dan tangkai putiknya ada 2, menurut Harmono dan Andoko 2005. Next. Rimpang jahe. Rimpang jahe membentuk umbi, besar kecilnya umbi tergantung pada varietas tanamannya. Rimpang jahe berbuku-buku, gemuk agak pipih, membentuk akar lateral atau akar serabut. Next. Kaktus. Kaktus merupakan salah satu tanaman berduri. Tanaman ini termasuk ke dalam famili Cactaceae. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik walaupun kekurangan air dan dapat tumbuh dalam jangka yang cukup lama. Tanaman kaktus ini banyak dijumpai di tanah tandus kering dan juga tanpa banyak air di sekitarnya, terutama di daerah gurun kering. Klasifikasi tanaman kaktus. 1. Kingdom Plantae. 2. Divisi Spermatophyta. 3. Subdivisi Angiospermae. 4. Kelas Dicotyledonae. 5. Ordo Cactales. 6. Famili Cactaceae. 7. Subfamili Pereskiae Rebutia Notocactus Mammillaria. 8. Spesies Mammillaria santina, Opuntiavisus indica, dan Acinocactus grusoni. Morfologi tanaman kaktus. Ada akar. Akar tanaman kaktus itu akar tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut. Namun ada beberapa perakaran dari tanaman ini memiliki sifat yang menempel dari tanaman satu ke tanaman lainnya yang disebut epifit. Batang kaktus memiliki kandungan air atau disolvent. Selain itu, air yang disimpan di dalam batang memiliki bentuk lendir dan juga tidak menguap. 3. Ada daun. Daun tanaman kaktus ini tunggas yang memiliki tangkai pendek dan juga memiliki ukuran besar. Selain itu, daun ini memiliki peran untuk melakukan proses fotosintesis. Namun dari beberapa penemuan dan juga berdasarkan subfamili, tanaman ini tidak memiliki daun, sehingga proses fotosintesis dilakukan pada bagian batangnya. 4. Ada bunga. Tanaman ini juga memiliki bunga yang berbentuk corong dan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam, tergantung dengan varietasnya. Bunga ini memiliki warna mahkota merah, kuning, dan juga ke orange. Bunga kaktus ini bermekaran pada malam dan siang harinya yang akan mengeluarkan bau khasnya. Buah dan biji dari kaktus berbentuk bulat, memanjang atau lonjong, dan juga memiliki daging yang tebal. Selain itu, buah ini bergerombol di bagian pangkal ujung batang yang ditutupi duri-duri tajam. Buah yang dihasilkan dari tanaman ini mencapai 1 sampai 200 buah per tanaman kaktus. Sedangkan biji yang dihasilkan dalam buah ini berbentuk kecil, berkulit tipis, dan juga keras. Selain itu, biji ini memiliki permukaan yang mengkilap berwarna kecoklatan hingga kehitaman. Tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias, dan juga dapat ditanam dalam pot. Klasifikasi tanaman lidah buaya. 1. Divisi Tracheophyta. 2. Upadivisi Spermatophytina. 3. Clade Angiospermae.
Monocots, 5 ordo Asparagales, 6 famili Xanthoraceae, 7 upafamili Aspodeloideae, 8 genus Aloe, dan 9 spesies aloe vera. Di lidah buaya ada akar. Akar dari lidah buaya berupa akar serabut yang pendek dan berada di permukaan tanah. Yang kedua ada batang. Lidah buaya berbatang pendek, tertutup oleh daun-daun yang rapat dan sebagian terbenam dalam tanah. Melalui batang ini akan muncul tunas-tunas yang akan menjadi anakan. Yang ketiga ada daun. Daun lidah buaya berbentuk pita dengan helainya yang memanjang agak runcing berbentuk taji, tebal, jetas, dan tepinya bergerigi atau berduri kecil. Permukaannya juga berbintik-bintik, panjangnya sekitar 15-36 cm, lebar 2-6 cm. Daunnya berdaging tebal, tidak bertulang, bersifat sekulen atau banyak mengandung air, getah atau lendir. Bunga dari lidah buaya berwarna kuning atau kemerahan berbentuk pipa yang mengumpul keluar dari ketiak daun. Bunganya berukuran kecil yang tersusun dalam rangkaian berbentuk tandan dan panjangnya bisa mencapai 60-100 cm. Biasanya bunga ini muncul bila ditanam di gunungan. Bunga mawar. Tanaman bunga mawar termasuk ke dalam genus Rosa. Jenis tanaman ini umumnya merupakan tanaman semak yang memiliki duri dan sebagai tanaman memanjat yang tingginya mampu mencapai 2-5 meter. Bahkan ada juga yang tingginya mampu mencapai 20 meter, lebih dari 100 spesies tanaman mawar liar, dan kebanyakan tersebar di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Klasifikasi bunga mawar. Yang pertama, Kingdom Plantae. Kelas Dicotyledone, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, famili Rosaceae, ordo Rosanelles, genus Rosa, spesies Rosa hydroida atau Rosa sp. Next. Morfologi tanaman mawar. Seperti yang pada gambar, morfologi bunga. Bunga mawar memiliki bentuk daun yang hampir bulat dengan lapisan bunga yang terdiri sekitar 20-25 lapis atau bahkan lebih. Warna yang terdapat pada bunga mawar beragam, kebanyakan yang kita jumpai adalah warna merah, putih, dan sedikit kuning. Morfologi daun. Daun bunga mawar juga tergolong majemuk. Pada satu cabang batang terdapat sekitar 5-9 anak daun. Bentuk daunnya sedikit oval dan kecil dengan panjang 2-3 cm. Next. Morfologi buah bunga mawar. Biji bunga mawar dapat kita temukan pada bagian bunganya, akan tetapi sangat tidak jelas apabila dilihat sekejap mata saja. Pada jenis bunga ros, Pimpinellifolia memiliki buah yang berwarna ungu kegelapan, bahkan terkadang hitam. Perbedaan warna yang terdapat pada bunga mawar ini tergantung dari warna bunganya. Next. Morfologi batang bunga mawar. Batang yang dimiliki bunga mawar memiliki bentuk yang tidak beraturan dan memanjang yang disertai dengan duri-duri tunjang di sekitar bunga tersebut. Morfologi akar. Akar yang terdapat pada bunga mawar adalah jenis akar serabut dengan bentuk bulat memanjang dan memiliki warna coklat muda bercampur coklat tua. Bentuknya yang berserabut itulah yang kemudian disebut sebagai akar serabut. Dengan nama latin Radix adventitia. Adapun fungsi dari akar pada tumbuhan tersebut tidak lain adalah untuk menopang tumbuhan agar dapat berdiri dengan tegak, untuk menyerap air dari dalam tanah, menyerap
unsur hara diperlukan tumbuhan untuk dapat tumbuh secara maksimal. Ya, Euphorbia kan salah satu tanaman dari famili Euphorbiaceae yang mempunyai lebih dari 2.000 spesies. Famili ini tumbuh tersebar di daerah tropis, mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Tanaman ini tergolong sukulen dan menyerupai tanaman kaktus yang sangat menyukai sinar matahari dan menampilkan yang banyak dan semakin kingdom Ae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonea, ordo Arsiklamidae, famili Euphorbiaceae, famili 5. Untuk morfologi tanaman Euphorbia. Yang pertama, tanam akar. Tanaman Euphorbia hanya didapatkan pada tanaman yang berpenggiakan secara normal. Sedangkan akar tanaman Euphorbia yang ditanam dengan sistem stek biasanya yang muncul adalah akar jenis serabut. Sebagian besar akar tanaman Euphorbia tumbuhan di daerah pangkal batang dengan warna dominan untuk akar muda adalah putih kecoklatan. Sedangkan jika tanaman sudah menua, akarnya menjadi berwarna coklat. 2. Batang. Tanaman Euphorbia adalah tanaman hias yang memiliki batang terbagi menjadi 2 variasi yang mana batang yang satu terbentuk bulat, sedangkan yang satunya agak bersudut. Sekalipun ada spesies tanaman Euphorbia yang memiliki batang melengkung, tetapi sebagian besar bertekstur tegak menjulang ke atas. Namun apapun jenis bentuk batangnya, semuanya memiliki ciri-ciri tidak berkayu. Cuma jika batang sudah semakin tua, maka teksturnya semakin keras dan kokoh. Yang ketiga, morfologi daun. Tanaman hias Euphorbia memiliki daun dengan berbagai macam variasi bentuk seperti oval atau bulat, telur, dan lonjong. Bahkan ada sebagian spesies yang bentuk daunnya menjorong. Macam-macam bentuk daun tanaman Euphorbia memiliki perbedaan di sisi ketebalan, sedangkan persamaannya adalah semua daun tidak bertangkai duduk atau tidak menempel pada batang. Tekstur daun selanjutnya ialah tepiannya tidak bergerigi dengan ujung daun yang lebih bervariasi, diantaranya adalah ujung daun runcing, tumpul, serta ada beberapa spesies yang ujung daunnya terbelah. Untuk susunan daunnya berselang-seling, bahkan mudah ditemukan daun tanaman Euphorbia dengan bentuk saling berhadapan, sekalipun tidak duduk pada batang tetapi pada ruas batang. Yang keempat, morfologi bunga. Bunga Euphorbia adalah bunga sejati yang memiliki tekstur sempurna. Di dalam bunga itu sudah terdapat 2 organ seksual, baik jantan maupun betina. Terdapat juga ada bunga tanaman Euphorbia yang tidak sempurna, yang mana sifat organ seksualnya lebih steril. Spesies ini yang sering dijadikan sebagai sarana perkembangbiakan tanaman dengan sistem generatif. Ciri-ciri bunga tanaman Euphorbia selanjutnya adalah memiliki dompalan-dompalan
yang cukup banyak. Bahkan di setiap dompolan masih ada beberapa kuntum. Jumlahnya antara 4 sampai 32 kuntum. Sedangkan struktur pembentuk bunga ada 4, yaitu benang sari, mahkota semu, putik, serta bakal buah. Mahkota semu inilah yang sangat indah karena memiliki ciri-ciri penuh warna. Yang kelima, buah. Buah tanaman Euphorbia terlihat kapsul yang tersusun dari beberapa dompolan yang berjumlah 34 buah. Buah tanaman ini menempel pada ujung tangkai bunga, sedangkan jika masih muda biasanya buah berwarna hijau, dan jika sudah tua, buah berwarna coklat. Biasanya buah tanaman Euphorbia ini akan pecah dengan sendirinya, kecuali si pemilik melakukan pemetikan sebelum biji mengering. Yang keenam, ada biji. Tanaman hias Euphorbia memiliki ciri-ciri biji berwarna coklat tua dengan bentuk bulat sempurna. Diameternya tidak terlalu besar dan bertipe antara dengan ukuran 0,3 sampai 0,5 cm saja. Biasanya biji akan berbentuk saat proses penyerbukan telah selama 36 hari. Sekalipun demikian, si pemilik masih bisa menyamainya pasca melakukan pemetikan. Yang penting, biji buah tidak rusak. Baik, terima kasih. Itu adalah serangkaian penjelasan kami dari kelompok 5 tentang morfologi tanaman. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.